Oke, ya itu tadi Bapak Ibu ya, terkait dengan WHO, seperti yang saya katakan semalam, saya akan menjelaskan sedikit tentang WHO, mudah-mudahan kalau masih ada waktu saya akan melanjutkan dengan, IHR ya, International Health Regulation yang 2005, saya share dulu. Oke, nah kalau kita berbicara tentang, hukum kesehatan internasional, maka organisasi yang selalu kita, coba untuk referensikan itu pastilah Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, ya. Karena ini adalah otoritas yang tertinggi yang berada di bawah PBB ya, Bapak Ibu, ya. Nah, ini yang sangat menarik adalah bagaimana sebenarnya WHO itu, fungsi-fungsi dari WHO ya selama masa pandemi Covid, bahkan jika tidak terjadi pandemi sekalipun ya. Jadi itu banyak sekali di mana WHO itu melakukan koordinasi-koordinasi dengan negara-negara. Nah, tadi Bapak Ibu mungkin sudah melihat ya di video, ya memang susah karena kalau kita berbicara tentang koordinasi ya, setiap negara mempunyai kedaulatan. Jadi WHO tidak bisa masuk ke dalam negara itu langsung minta data, langsung mengintervensi, tidak bisa. Jadi laporan-laporan ya tentang adanya, penyakit, tentang adanya, endemi misalnya yang berpotensi menjadi pandemi, itu dilaporkan dari negara-negara anggota WHO, ya. Nah, bisa dibayangkan Bapak Ibu apabila suatu negara itu merasa bahwa kalau dia melakukan laporan kepada WHO, ini akan mengancam perekonomiannya, mengancam pariwisatanya, dan banyak hal yang lain. Jadi bisa saja terjadi, penutupan data atau pengecilan data terkait, jumlah korban dari suatu, penyakit ya. Nah, tapi yang kita bahas sekarang ini adalah kita melihat dulu bagaimana WHO itu sendiri. Jadi akan saya bacakan sambil saya akan jelaskan ya. Kita sudah jelas tadi bahwa WHO itu adalah bagian ya dari, PBB. Jadi dia lembaga ya, lembaga yang independen tapi dia di bawah PBB yang khusus fokus kepada persoalan kesehatan publik internasional. Nah, meskipun sekarang Bapak Ibu bukan hanya masalah kesehatan. Jadi fokus WHO itu sudah melebar sedemikian rupa termasuk, climate change ya, perubahan iklim, termasuk obesitas, permasalahan-permasalahan, tapi obesitas sih masih ada sangat dekat kaitannya ya dengan kesehatan, kecelakaan ya, kecelakaan lalu lintas dan sebagainya. Jadi, fokus, WHO semakin besar ya, namun demikian WHO merupakan satu-satunya organisasi dunia yang memang fokus kepada kesehatan publik ya. Jadi ini, eee, kemudian WHO ini tadi sudah dijelaskan juga, berdirinya pada tanggal 7 April 1948 yang kita kenal sebagai Hari Kesehatan Dunia. Oke. Untuk pembentukannya, sejak pembentukannya itu sebetulnya WHO itu mempunyai prinsip. Jadi sebelum, WHO itu sendiri yang kita lihat dari video sebelum ada WHO sebelumnya sudah ada karena waktu itu ada, League of Nations ya. Jadi dia, juga ada, semacam organisasi tetapi bukan di bawah bukan United Nations, waktu itu namanya League of Nations karena dari League of Nations ya, Liga Bangsa-Bangsa berubah menjadi PBB. Kemudian, dari Liga Bangsa-Bangsa itu salah satu, organnya adalah, cikal bakal dari WHO yang sekarang ini. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu bahwa ada 9 prinsip ya, yang dimiliki oleh WHO, yaitu kesehatan merupakan kondisi fisik, mental, sosial yang lengkap, bukan sekedar tidak adanya penyakit. Nah, ini juga kita sudah bahas tentang Undang-Undang Kesehatan yang hukum nasional kita ya. Jadi, paradigma, itu sudah berubah ya. Jadi bukan paradigma sakit ya, tapi paradigmanya yang sekarang ada paradigma sehat ya. Bapak Ibu, jadi bukan sekedar tidak adanya penyakit ya. Kemudian menikmati standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai merupakan salah satu hak dasar bagi setiap manusia, tanpa membedakan ras, agama, kepercayaan, politik, maupun kondisi sosial dan ekonomi. Jadi, kesehatan Bapak Ibu itu merupakan salah satu hak asasi manusia. Ya. Jadi menikmati kesehatan ya, kesehatan ya, baik yang secara fisik maupun secara mental ya. Tapi saya nggak tahu apakah ini semester 3 ya Bapak Ibu ya? Iya. Oke, karena semester saya nggak tahu mata kuliah selain ini ada nggak mata kuliah lain yang saya pegang.
karena ada satu hal yang sangat menarik yang ingin saya mau diskusikan dengan Bapak Ibu dokter sekalian adalah kesehatan mental. Ya banyak sekali, apa ya, orang melihatnya cuma sekedar fisik saja. Nah, kemudian ada kesehatan mental di mana banyak sekali, kesehatan-kesehatan itu tidak hanya kelihatan dari fisiknya, tetapi kesehatan mental, misalnya yang mengidap misalnya, eee, bipolar ya, banyak sekali ya yang apa, mengidap istilahnya, penyakit-penyakit, yang, harus diperlakukan khusus ya, tetapi, orang-orang sepertinya tidak tahu ya. Seperti saya tidak tahu apakah Bapak Ibu ada yang kenal OCD? Karena saya minus OCD, Obsessive Compulsive Disorder ya Bapak Ibu, saya cenderung tapi sudah sembuh Bapak Ibu, sudah lumayan baik, cenderung apa ya, simetris, semuanya harus simetris gitu ya. Saya tuh baru tahunya itu temen saya sih, saya nggak tahu apa saya kena OCD beneran atau enggak, tapi saya dapat apa, kuis dari internet dan, 98% OCD suspek ya. Jadi waktu di Australia ya, teman saya tuh mengatakan, "Rin, kamu itu kena OCD." Saya belum tahu apa itu OCD ya. Dia bilang, "Kenapa?" Dia bilang, "Kamu tuh terobsesi membersihkan. Taruh apa, kalau setiap lihat piring saya harus cium-cium deket itu pokoknya nggak bisa kalau ada apa ya, kayak lengket-lengket, menaruh apa, gelas, menaruh sendok itu harus sama panjang, satu rata gitu ya, semua lurus lurus lurus. Nah itu, dan semuanya harus apa ya, teman saya bilang bukan bersih, sparkling katanya, harus bersinar, berkilau. Makanya teman saya bilang, "Wah ini kamu kena OCD." Nah, setelah itu saya tiba di Indonesia baru saya lihat, memang ada sedikit kecenderungan OCD, tapi saya rasa tidak separah ya Bapak Ibu ya, bukan yang bolak-balik tutup pintu ya sampai 20 kali, ngunci-ngunci nggak mau itu ya, nggak sampai seperti itu. Oke, nah jadi ini sebetulnya yang juga ingin saya bahas dengan Bapak Ibu ya, tapi saya nggak tahu apa ada mata kuliah yang bisa saya bahas tentang kesehatan mental ya. Seperti juga yang selain itu yang, kebutuhan-kebutuhan, untuk penyandang penderita khusus seperti autism, autis ya seperti itu ya, kemudian berbagai macam sindrom ya. Nah itu tapi mudah-mudahan ada kesempatan saya mengajar di mata kuliah lain dengan Bapak Ibu yang kita bisa bahas khusus tentang bagaimana, negara kita Indonesia ataupun, dari aspek internasionalnya melihat, kesehatan mental ya, seperti itu. Nah, kita kembali lagi Bapak Ibu. Jadi, kalau kita berbicara tentang kesehatan ya, itu merupakan, hak asasi dasar. Jadi ini merupakan hak asasi manusia ya. Nah, oleh karena ini prinsip yang ketiga bahwa kesehatan semua orang merupakan dasar bagi pencapaian perdamaian dan keamanan, tergantung kerjasama sepenuhnya dari tiap individu dan negara. Nah, tadi sebelum saya memperlihatkan kepada Bapak Ibu mulai kelas, saya sempat membuka 5 negara yang mempunyai sistem kesehatan yang terbaik di dunia. Pertanyaan saya, Indonesia ada nggak Bapak Ibu? Ada 5 negara ya, yang mempunyai sistem kesehatan terbaik di dunia. Pertanyaan saya untuk Bapak Ibu silakan aja, apakah Indonesia termasuk di dalam 5 negara tersebut? Suara saya terdengar Bapak Ibu? Ya, oke silakan Bapak Ibu. Terdengar, Bu, Ya, oh ya, oke terdengar. silakan Bapak Ibu, bagaimana menurut Bapak Ibu? Atau silakan Bapak Ibu coba, dari 5 negara, sebutin dulu deh kira-kira negara mana yang Bapak Ibu, tebak ya, apakah ada di dalam negara itu? Silakan siapa saja yang mau mengetes. Ada 5 negara. Saya nggak usah panggil satu-satu, pakai dites aja, tebak-tebakan saja. Kira-kira menurut Bapak Ibu, negara mana kira-kira yang masuk? Jepang, Tidak, tidak masuk, Bu. Amerika. Amerika Korea tidak masuk, Selatan, Bu. tidak Korea masuk. Selatan, Korea Singapura, Bu, Selatan tidak masuk, ya. Jerman, Korea Singapura. Selatan, Jerman tidak masuk, Singapura tidak masuk, Eh, Korea Selatan, Singapura tidak masuk, Korea Selatan tidak masuk. Australia, Bu. Australia, ya, Australia masuk, ya. Jadi sistemnya itu ada yang namanya Medicare. Waktu saya kuliah di sana, iya kami semua wajib punya apa kayak BPJS-nya lah kalau di sini ya, Medicare. Australia benar, apalagi? Inggris, Bu. Inggris, Finland, betul. Inggris, betul. Apalagi?
Swiss Swiss Swiss. Swiss, Prancis. ya. Swiss, betul, Prancis. Swiss. Iya, Betul, Swiss ya. Prancis. Ini ya. Ya. Oke, apalagi? Denmark. Denmark enggak? Taiwan. Taiwan enggak? Belanda, Bu. Belanda enggak? Enggak ya? Kamu yakin aja nih. Selandia Baru, Bu? Enggak. Selandia Baru enggak? New Zealand enggak masuk. Nggak masuk. Jepang. Jepang tidak masuk. Swedia, Bapak Ibu, Swedia ya termasuk ya salah satunya Swedia. Oke, jadi ini dianggap sebagai negara-negara yang mempunyai eh, tingkat life expectancy, artinya pengharapan hidupnya lebih tinggi ya, rata-rata di atas 80 tahun. Kemudian pelayanan kesehatannya ya dari setiap warga negaranya mempunyai kartu asuransi yang hampir semuanya di-cover oleh negara ya. Kemudian cepat tanggapnya juga ya dari petugas kesehatan ya. Oke. Saya sih tadinya pikir Jepang ya, tetapi kok Jepang nggak masuk ya juga ya, karena saya pikir Jepang sudah lumayan ya, tetapi ternyata tidak. Oke, jadi kita kembali lagi bahwa kesehatan itu merupakan hak dasar ya Bapak Ibu ya, dan itu merupakan kerjasama yang sepenuhnya dari individu dan negara. Jadi negara di sini sebagai duty barrier-nya ya, yang akan memberikan pengaturan yang sangat penting kepada warga negaranya dengan membuat kebijakan-kebijakan dan program-program untuk kesehatan individu ya. Kemudian pencapaian tiap negara dalam promosi dan perlindungan kesehatan yang memberikan manfaat bagi semua. Jadi ini juga adalah tentang promosi kesehatan dan perlindungan kesehatan ya. Jadi banyak sekali di setiap negara itu sudah mempunyai program-program. Nah, itulah yang saya ingin tahu ya. Tadi malam kita bahas bahwa akan ada negara pembanding Bapak Ibu ya. Dan saya mau tahu sejauh mana negara pembanding itu mempunyai program misalnya untuk terkait dengan kusta, terkait dengan TB, terkait dengan malaria dan sebagainya. Kemudian perkembangan yang tidak setara di berbagai negara dalam mempromosikan kesehatan dan pengendalian penyakit, terutama penyakit menular merupakan bahaya bagi semua. Nah, ini yang kita sudah alami sekarang Bapak Ibu ya. Saya pernah baca tentang novel sih tentang bagaimana flu yang ada di Spanyol ya. Flu Spanyol yang 1928 tadi juga di video dibahas ya, begitu menyebar ya dan menyeramkan sekali. Nah, itu saya tidak kebayang ya bagaimana di tahun itu ya. Jadi ada pandemi seperti itu. Kemudian SARS ya, kemudian ada berita SARS ya. Saya masih mengalami itu setiap mau ke Singapura itu di-detect ya suhu tubuh dan sebagainya. Tetapi yang paling dialami dan saya juga salah satu ex pasiennya COVID ya Bapak Ibu, saya kena Omikron ya. Dan memang benar sekali bahwa penting sekali adanya yang namanya preventif kesehatan, kemudian kalau itu merupakan adalah masalah pandemi, maka negara itu mempunyai kewajiban untuk memberi informasi kepada negara lain dan juga memberi informasi kepada warga negaranya. Karena promosi dan pengendalian penyakit itu, apalagi penyakit menular itu, bisa merupakan bahaya bagi semua. Bayangkan saja kasus di Wuhan itu bisa sampai kita di Batam ya yang banyak kasusnya dan sampai sekarang PPKM kita belum resmi dicabut ya Bapak Ibu ya? Boleh tanya? Apa sudah resmi dicabut? Karena saya lihat di PPKM jalan-jalan sudah, Bu. sudah resmi PPKM dicabut sudah. ya? Sudah Iya, tapi resmi ya? belum turun ke pandemi, masih endemi. Masih endemi ya? Karena saya Iya. lihat hampir semua orang sudah cabut buka masker, kemudian sudah nggak peduli lagi gitu. Makanya saya bilang, oh kalau misalnya PPKM-nya sudah tidak ada, kemudian untuk yang ininya Pak, yang pakai masker itu nggak ada ya? Yang Iya, mengatakan bahwa hanya masih tetap. diingatkan kalau di ruangan tertutup sebaiknya menggunakan masker. Oh, sekedar rekomendasi gitu ya Pak? Iya. Iya, oh iya. Oke, sebentar Pak, ada tamu sebentar. Ruang publik ya. Wow. Apalagi kuliah aja ini. Jadi Bapak Ibu berarti kalau
keluar dan kita tidak memakai masker itu tidak menjadi masalah ya? Sudah tidak ini ya, tidak kena teguran dan sebagainya ya? Iya, di ruang publik diminta untuk tetap menggunakan masker, Bu, di ruang Oh, tertutup terutama, heeh. oke. Ya. Oke. Nah, jadi ini, saya lanjutkan lagi Bapak Ibu ya, yang untuk prinsip yang keenam, perkembangan anak yang sehat merupakan satu hal yang penting. Kemudian, sedangkan kemampuan untuk hidup secara harmonis dalam lingkungan yang sedang berubah secara total merupakan hal penting bagi perkembangan tersebut. Jadi memang juga adalah tentang anak ya, ini merupakan salah satu fokus ya, tentang kesehatan anaknya. Jadi, sebenarnya sih, seandainya banyak grup di apa ya, di Bapak Ibu ya, grupnya hanya sayang saja mahasiswanya cuma 11, seandainya lebih besar mungkin kita akan membahas tentang polio. Tapi karena cuma 11 orang ya, jadi yang kita bisa bahas, sangat terbatas tentang penyakit-penyakit yang, kita akan, jadikan sebagai fokus dan, membandingkan bagaimana program nasional dan internasional terhadap penyakit tersebut. Kemudian yang ketujuh adalah penyebaran manfaat medis, psikologis, dan pengetahuan terkait seluas-luasnya terhadap semua orang merupakan hal penting bagi pencapaian kesehatan sepenuhnya. Ya, jadi ini juga pemanfaatan medis ya dan penyebaran pengetahuan, penyebaran informasi dan saya rasa sejak adanya COVID-19 itu masyarakat ya sudah mulai sangat concern ya terhadap kesehatan. Nah, hanya saja yang menjadi pertanyaan ini adalah, health ini ya, mental health ya, yang ini yang saya ingin sebenarnya diskusikan dengan Bapak Ibu ya, sampai sejauh mana, mental health itu merupakan fokus dari pemerintah. Kepri ada nggak Pak rumah sakit jiwa? Halo Bapak Ibu, ada nggak? Rencananya di Busung nanti, Bu, Rumah Sakit Engku Haji Daud jadi Oh rumah sakit jiwa rencananya ke depannya, oh gitu? di Tanjung Uban, Oh di Iya, Tanjung sudah Uban, udah di SK-kan sudah ada, udah Kak. di-SK-kan, Mhm. ya. sudah di-SK-kan. Oh, oke oke. Oke oke, iya. Nah itu, menurut Bapak itu agak terlambat atau bagaimana untuk mempunyai rumah sakit jiwa untuk di Iya, Kepri? sebenarnya kalau dibilang terlambat, ya ya bisa jadi sih, Datanya Bu. Pak, data Oh, pasien itu lumayan Pak, di ada Kepri ada? ada, Bu. Kita biasa rujuk ke Pekanbaru, Ibu. Oh gitu, Ada, oke. heeh, iya, ada. Tapi saya kalau datanya berapa jumlah pastinya saya kurang paham, Bu, itu tingkat Oke. provinsi. Iya. Schizophrenia Pak, Iya. schizophrenia atau bagaimana? Apa? Kasusnya Iya, apa Pak? schizofren, Mhm. terus ya schizofren lah ya paling banyak ya, atau saya lupa lagi, Bu. Schizofren sama depresi, Bu, banyak kasus-kasusnya. Iya. Oke. Apalagi mau pilkada ini, Bu, persiapan tuh, Bu, kayaknya. Mungkin dokter Pak Yus, gimana tuh Pak Yus? Maksudnya persiapan pilkada gimana nih? Persiapan ada banyak depresi? Nambah, Bu, Apa? persiapan nambah ruangan. Nambah Oh, ruangan itu, Bu, makanya udah itu real ya? disahkan Itu rumah sakit real ya? jiwa. Bukan joke ya? Beneran, Bu. Betulan, Bu. Ya, mungkin dalam waktu dekat itu, rumah sakitnya akan diresmikan itu, Bu, karena lagi penyusunan SOTK-nya. Jadi dia tipe C tadinya, sekarang tipe B khusus, jiwa dia jadinya sekarang. Jadi perubahan mungkin dalam waktu berapa minggu lagi ada pelantikan untuk, direktur, wakil direkturnya untuk susunan menjadi rumah sakit jiwa itu, Bu, dan Hmm. ketergantungan obat. Oh, dia bagus ya. Jadi dia langsung gabung ke situ ya dengan Iya, Bu. ketergantungan obat. Oke, tapi SDM-nya apa? Ngambil dari Jawa atau kita sudah cukup dari Kepri sendiri untuk ahli-ahli jiwa? Kalau ahli jiwa, cukup, Bu, kalau, di rumah sakit kami aja di Raja Ahmad Tabib aja sudah ada 2 itu mungkin nanti diperbantukan juga di sana. Di Bintan juga ada 1 kalau nggak salah, Dua, udah lumayan lah, Bu, 2 ya. dua, Di dua. Dua. ditambah ditambah juga perawat-perawatnya sudah mulai pelatihan kok, Bu, Mhm. Oke. Itu di-cover BPJS nggak ya, Pak? Sorry Pak, Kalau melenceng jiwa harus jiwa tahu. masih, Bu, Masih ya? jiwa ya, Oh, tapi yang ketergantungan obat yang pusing itu, Bu. Nanti soalnya kalau di Kepri kan banyak orang-orang yang menengah ke bawah yang menggunakan obat, kecuali kalau di Jakarta kan artis-artis, jadi iya. bisa bayar mahal. Kalau di sini pasti direkturnya nih pusing juga untuk pembiayaan terutama ketergantungan obat nanti itu, Bu, yang sulit. Oh, oke.
Oke, ya. Oke, terima kasih informasinya. Mudah-mudahan kita bisa ini ya cepat ya punya rumah sakit jiwa dalam waktu dekat ya. Oke, kemudian yang prinsip yang kedelapan adalah pendapat yang tersampaikan dengan jelas serta kerjasama aktif sebagai bagian dari masyarakat merupakan hal yang paling penting dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat. Ya, jadi sekali lagi, di mana prinsip-prinsip dari WHO itu sebenarnya untuk kesehatan masyarakat secara internasional dan mengupayakan agar terjadi peningkatan kesehatan masyarakat, di mana perlu adanya saling sharing opinion. Nah, tadi kita lihat bahwa kasus-kasus yang terjadi karena WHO itu merupakan badan koordinasi sebetulnya, mengkoordinasikan ya. Jadi makanya jangan menganggap bahwa WHO itu memproduksi atau WHO itu ya tadi benar juga katanya bukan merupakan rumah sakit raksasa ya, tetapi hanya mengkoordinasikan. Jadi laporan dari anggotanya kemudian itu akan dikirimkan tim ahli untuk melihat kejadian tersebut, dan apabila datanya cukup dan bisa diklarifikasi dan dikategorisasi baru disebarkan kepada negara anggota lain sebagai preventif ya. Nah, nanti kita diskusikan apa benar WHO gagal dalam penanganan COVID. Kemudian yang ke-9, pemerintah bertanggung jawab atas kesehatan rakyatnya yang hanya dapat dipenuhi dengan penentuan ukuran kesehatan dan sosial yang memadai. Ya, sekali lagi pemerintah ini sebagai duty barrier-nya yang bertanggung jawab ya, di mana kalau di Indonesia kan kita sudah mempunyai BPJS ya, kemudian juga di negara-negara lain meskipun Indonesia itu tidak termasuk yang tadi saya sebutkan ya, mempunyai sistem kesehatan terbaik di dunia yang 5 di negara, tetapi kita sudah cukup bersyukur ya karena penyakit-penyakit itu bisa di-cover BPJS dan termasuk jiwa ya tadi yang disebutkan oleh Bapak Ibu ya. Oke, kemudian sasaran kegiatan WHO yaitu manusia sepanjang hidupnya, pencegahan penyakit tidak menular, promosi kesehatan mental, yang ini sebetulnya saya ingin bahas sih sebenarnya lebih banyak, tapi bukan di mata kuliah ini. Perubahan iklim di negara berkembang dan pulau kecil, resistensi antimikroba, kemudian penghapusan dan pemberantasan penyakit menular berdampak tinggi. Nah, ini yang kita rasakan di sini ya, di mana WHO sebetulnya sasaran kegiatannya itu adalah penghapusan dan pemberantasan penyakit menular yang berdampak tinggi, yaitu yang kita alami, yaitu COVID-19, tetapi banyak sekali kritik-kritik yang datang dari berbagai negara, dari berbagai kalangan yang menyatakan bahwa WHO telah gagal ya dalam menangani COVID-19 meskipun dinyatakan bahwa untuk penyakit lain seperti HIV/AIDS lumayan lumayan WHO menghandlenya, kemudian Ebola ya, tetapi untuk COVID-19 tampaknya WHO sangat lamban ya, sehingga banyak sekali terjadi korban jiwa ya di berbagai negara. Kemudian fokus kegiatan WHO dapat dibagi dalam 3 hal, yakni melayani kesehatan universal, tanggap darurat kesehatan, serta kesehatan dan kesejahteraan. Jadi ini adalah fokusnya. Nah, hal ini dapat dicapai ya dengan cara menjadi pemimpin di bidang kesehatan ya, menentukan agenda riset. Jadi ada berbagai macam riset ya. Kemudian menentukan norma dan standar kesehatan. Makanya ada kita akan bahas, saya nggak tahu apa bisa malam ini atau mungkin di hari yang lain, yaitu IHR ya, International Health Regulation 2005 ya, serta memantau situasi kesehatan dunia. Nah, meskipun sekali lagi ada kritik yang mengatakan bahwa khusus untuk masalah COVID-19 WHO terkesan lamban karena sudah ada laporan dari China, tetapi China pun juga menutup data ya, terkesan menutup data sehingga menyebabkan terjadi outbreak ya. Jadi bisa terjadi pandemi besar-besaran di dunia. Oke, ini kita sudah bisa masuk ke sini ya, Bapak Ibu. Oke, sebelum kita masuk ke International Health Regulation 2005, Bapak Ibu, ya, saya ingin berdiskusi dengan Bapak Ibu, bagaimana tanggapan Bapak Ibu dari pertanyaan dari video tadi, melihat bahwa WHO ini sudah banyak mempunyai peranan ya dalam berbagai kasus. Kalau ada Ebola, ada SARS, kemudian kalau di video yang lain mungkin Bapak Ibu juga bisa melihat polio dan sebagainya.
Tetapi ya khusus untuk COVID-19 ya banyak sekali kritik yang mengatakan bahwa WHO itu sangat lamban karena pendanaan dari WHO itu tergantung donor. Jadi sepertinya WHO itu disetir oleh pendonornya. Nah, menurut Bapak Ibu karena yang profesinya sebagai dokter di sini ya bertanya apakah eee WHO itu cepat tanggap ke Indonesia misalnya, ataukah Bapak Ibu merasakan kayaknya ini kita butuh vaksin, belum datang vaksinnya, atau, sudah banyak korban berjatuhan dan sebagainya, tetapi belum ada, apa, istilahnya, pengobatan yang diberikan, belum ada vaksin yang diberikan, ya bahkan masih samar seperti apa sebenarnya, Covid di awal-awal Covid ya yang, Delta ya, yang tipe Delta. Silakan Bapak Ibu, nggak usah panggil nama ya. Kalau, izin Bu, Iya kalau menurut iya saya Bu, iya. eee agak awal-awalnya mungkin dari bukan hanya di Indonesia aja, di tingkat dunia aja ada unsur politik di situ, itu yang sulit Bu, apalagi kalau kesehatan, keprofesionalisme nggak akan berjalan dengan baik kalau ada unsur politik di belakangnya. Salah satunya juga misalnya pada awal-awal Menteri Kesehatan sebelumnya, sudah mengatakan bahwa Covid ini tidak berbahaya, akan sembuh dengan sendirinya. Dari situ juga, eee tiba-tiba mulai masuk kalau nggak salah di awal-awal 2020 padahal kalau, informasinya juga, tidak seliweran gitu Bu, tidak mana yang, yang benar, mana yang salah gitu kita belum tahu pada awal-awal itulah, harusnya dari WHO sebelumnya dapat, lebih tegas gitu menyatakan ini sangat berbahaya, memang sangat menular. Tapi dari WHO sendiri mengatakan tadi bahwa tidak ditularkan melalui manusia ke manusia. Dari situ juga, informasi yang salah akan menyebabkan, penyebaran apa namanya, kepanikan juga masyarakat terus akan, eee, meningkat gitu, Bu. Mungkin dari teman-teman bisa menambahkan. Iya, Makasih. oke, iya. Oke, sebelum Bapak Ibu, menambahkan, saya jadi kepikiran, karena ex-menteri saya suka baca, ikutin ya, Ibu Menteri yang sebelumnya gencar itu mengatakan ini, apa, tidak ada yang namanya virus ya, seperti itu. Bahkan beliau nggak tahu, mungkin Bapak Ibu pernah baca beritanya ya, menyatakan tentang bagaimana beliau mencoba untuk menghentikan, virus, flu burung ya waktu itu dan menyebutkan bahwa, sebenarnya, kita sebetulnya bisa mempunyai imun sendiri ya, yang kita bentuk sendiri dan sebenarnya kita tidak usah khawatir dengan, apa, berbagai macam, berita-berita yang terkait dengan ya COVID-19 karena beliau menjelaskan bagaimana beliau bisa meyakinkan negara-negara lain bahwa penyebaran flu burung waktu itu ya, juga bisa diselesaikan. Nah, ini kira-kira bagaimana? Karena kita terus terang sebagai meskipun saya akademisi, saya jadi bingung juga kalau melihat otoritas mana yang mau didengar, ya. Nah ini yang agak agak puyeng juga karena tidak ada satu suara yang mengatakan satu otoritas ini yang didengar karena terlalu banyak apa istilahnya, opini yang beredar. Ya, bagaimana dengan masyarakat umum? Nah, kembali Bapak Ibu pertanyaannya bagaimana menurut Bapak Ibu langkah WHO dalam pencegahan, eee, penularan yang sebesar-besarnya ya COVID-19 sehingga dianggap gagal ya dalam melakukan pencegahan? Silahkan. Izin Bu Dokter, Iya, Ibu, ya, ya, Bu Tio. ya, saya melihat bukan dari segi dari kesehatannya, tapi saya melihat dari dari opini saya ya Bu, saya Ya, lihat itu sudah tanggap karena ini bukan wabah negara, satu negara, tapi wabah dunia. Jadi mungkin WHO juga kan mementingkan negaranya masing-masing. Jadi artinya bukan berarti tunggu Bu. Bu Tio, putus sih Bu Tio. ya Oh, ya oke lanjut Bu Tio. Kayak Ibu lag tadi. Nge-lag, ya oke silakan Bu. mereka negaranya sendiri kan harus diusahakan karena ini wabah besar, wabah dunia. Jadi menurut saya Bu udah tanggap sekali karena kenapa saya bilang gitu bukan satu atau berapa negara yang harus diwaspadai oleh WHO, juga itu pandemi dunia seperti dan ini saya nyatakan itu bagi saya sendiri bahwa itu bukan ada unsur politik. Memang dari alam ya Bu, karena salah satunya itu uh,
hewan-hewan di tempat liar aja bermatian gitu loh, Bu. Saya lihat sendiri bermatian. Jadi bukan ada unsur politik di sini, Bu. Jadi saya pikir ini ada sedikit kita punya lahan di luar Batam, banyak juga ternak-ternak hewan liar yang mati. Mati bagaikan orang yang kena COVID juga sampai pecah perutnya gitu, Bu. Banyak berpecahan perutnya seperti itu. Jadi saya mengatakan bahwa ini wabah dunia ini bukan dikaitkan dengan politik, memang musibah. Dan itu WHO udah mengatakan, saya mengatakan udah ligat seperti itu, karena pun mereka harus memanage negara mereka masing-masing juga gitu kan, Bu. Ya, seperti itu kalau menurut saya, dan saya sendiri melihat bahwa binatang-binatang liar kayak di pohon sawit aja ada ratusan pecah perutnya memang kena COVID gitu, Bu. Oke, ya. Oke, terima kasih Ibu Tio. Ya, jadi Ibu Tio, oke. Tapi WHO itu bukan negara ya, Bapak Ibu ya. Jadi WHO itu adalah organisasi dunia yang mengkoordinir negara-negara, memberikan informasi kepada negara-negara ya terkait dengan kesehatan ya. Oke, jadi salah satu fungsi dari koordinasi dari WHO adalah menerima laporan dari negara anggotanya seandainya terjadi permasalahan suatu penyakit yang dianggap mulai endemi, kemudian berpotensi menjadi pandemi, sehingga WHO bisa mengirim ahlinya ke negara tersebut, kemudian mengklarifikasi dan melakukan riset di sana, dan membuat suatu pernyataan bahwa ini adalah potensi pandemi dan meminta negara anggota yang lain untuk melakukan prevensi. Ya, namun seperti Bapak Ibu sudah memberikan Ibu Tio, kemudian Dr. Yus juga sudah menjelaskan bagaimana langkah dari WHO. Nah, kepada Bapak Ibu yang lain, bagaimana? Bu, izin menambahkan, Bu. Iya, silakan Pak. Kalau memang yang untuk saya tadi unsur politiknya harusnya negara yang memang terkena wabah langsung melaporkan kejadian tersebut tanpa harus ditutupi. Mungkin situ biar mungkin menutupinya itu yang ada unsur politik itu menurut saya, Bu. Karena kalau kita dalam Islam kan, Bu, mengatakan kalau ada suatu wabah ibaratnya kayak karantina, kita tidak boleh keluar juga dan tidak boleh yang tempat wabah misalnya di Wuhan, orang masyarakat Wuhan atau Cina tidak boleh keluar negeri, begitu juga dari luar negeri tidak boleh masuk ke negara tersebut, harus langsung diisolasi. Seperti waktu flu Singapura waktu itu kan tidak ada kita menerima ini, jadi cepat tanggapnya gitu, Bu. Mungkin kalau itu langsung diterapkan seperti itu tidak menyebar semikian hebat menurut saya sih, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Izin, Ya, Bu. oke, silakan Pak Ibu, Kurniawan. Ya. Bu, kalau menurut saya, COVID ini menunjukkan bahwa WHO dan bahkan semua negara itu sebenarnya belum siap untuk menghadapi wabah, tidak siap. WHO sendiri tadi dari video yang Ibu tayangkan hanya menyediakan anggaran sekitar berapa persen untuk wabah. Karena ya itu tadi, karena secara pengumpulan dana mereka telah bergeser dari iuran anggota menjadi sumbangan, yang dimana kalau sumbangan itu menjadi hak pemberi sumbangan untuk kegiatannya apa. Jadi ya itu secara tidak langsung ada unsur politis juga di sana, kemudian itu berperan dalam kesiapan WHO menghadapi wabah. Dengan anggaran segitu dan mereka tidak mungkin belum yang generasi ini belum pernah menghadapi wabah, jadi tidak siap. Dan juga Indonesia salah satu negara yang tidak siap menghadapi wabah dengan terlihat dari cara kita menangani dari tim paling atas sampai paling bawah, butuh waktu cukup lama untuk memahami atau mempersiapkan sih. Tapi walaupun begitu, alhamdulillah sih Indonesia termasuk salah satu yang cepat sih kalau menurut saya. Tapi ya secara aturan, secara regulasi kita berubah-berubah terus. Jadi yang di lapangan juga kalang kabut dibuatnya karena kita mungkin ya itu, karena tidak ada pengalaman dan ya secara anggaran pun juga kita tidak siap untuk itu. Indonesia tuh seharusnya anggaran kesehatan 10% disiapkan dari provinsi, kementerian, tapi di lapangan
tidak segitu anggaran kita disiapkan. Jadi begitu, ada hal-hal yang seperti ini, kita kesulitan dalam hal anggaran dan segala sesuatunya. Jadi mungkin pelajaran yang bagus sih Bu ini, Covid, semoga sih kita sudah lewat, benar-benar sudah lewat dan ini menjadi perhatian, pemerintah untuk memperhatikan, aturan yang mengatur hal-hal yang mengatur tentang wabah ini tadi. Karena kita harus bukan curiga sih, harus bersiap karena jarak flu Spanyol ke SARS itu 100 tahun. SARS ke flu babi itu hanya sekitar 20 tahun ya. Terus tiba-tiba jadi flu burung itu dalam waktu hanya 10 tahun kurang. Saya takutnya setelah itu entah flu apa lagi dalam waktu yang lebih dekat begitu, Bu. Karena sepertinya virusnya juga pintar, maksudnya dia dia terus berevolusi dan ya seperti itu sih. Jadi, ya negara harus belajar sih dalam hal ini. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Pak Kurniawan. Silakan Ibu-ibu, ada lagi atau Bapak Ibu yang ingin memberikan tanggapan atau apa yang dialami Bapak Ibu sebagai tenaga medis di lapangan pada saat COVID ya. Saya ingat awal-awal betul kata Pak Yus ya, komentar pernyataan dari Menteri Kesehatan sendiri bahwa itu bukan suatu hal yang harus dikhawatirkan. Jadi agak lega juga tiba-tiba langsung brek, meninggal. Wah, kacau ya. Jadi yang di frontirnya ya. Jadi garda-garda depan, dokter-dokter, teman-teman saya dokter itu berguguran ya. Jadi tidak nyaman sekali saya buka WA ya, ada saja berita entah saudara, entah sahabat, entah teman, entah dokter yang saya kenal ya seperti itu. Jadi saya pikir ini bagaimana dengan Bapak Ibu yang memang sebagai tenaga kesehatan ya melihat ini. Silakan Bapak Ibu, silakan aja dijelaskan karena ini kan juga terkait dengan bagaimana kesiapan tenaga kesehatan Indonesia dalam menghadapi yang model pandemi seperti ini. Waktu kuliah diajarin nggak ya? Itu ya, sorry, bukan menyinggung ya. Diajarin kalau hukum kan dibawa ke pengadilan diajarin begini nih cara-caranya kamu menghadapi klien. Hakim kayak begini, gini. Diajarin nggak ya itu bagaimana? Atau dibayangkan saja, suka dibayangkan atau gimana? Silakan Bapak Ibu ya. Kita punya 6 menit sebelum 6:30 ya untuk sholat. Atau kita break aja lah Bapak Ibu ya, sudah azan. Ya, kita ketemu nanti jam 7 ya Bapak Ibu ya. Iya, iya dan saya ingin Bapak Baik, Ibu Ibu. semuanya bisa menjelaskan, pikir-pikir kembali bagaimana pada saat pandemi, apa pengalamannya sebagai dokter? Apakah juga mengatakan, "Ah, santai saja, jauh-jauhan, jauh-jauhan, jauh." Tiba-tiba panik, kenapa? Kasusnya begini." Ya, tiba-tiba harus bikin karantina, kemudian segala macam lah, harus dokter-dokter pakai masker, pakai ini, APD ya, segala macam, sampai ada yang kasihan yang saya lihat di YouTube itu mukanya dibuka yang dokter-dokternya, wah rusak mukanya gara-gara masker. Dan saya diberitahu katanya angkatan di atasnya, angkatan 15 ya mengatakan, "Pakai APD Bu, dalam waktu 30 menit sudah kayak mau mati rasanya," katanya saking panasnya. Nah, silakan Bapak Ibu dan kita lihat bagaimana tanggapan Bapak Ibu terhadap kinerja WHO. Halo Bapak Ibu? Iya, Oh, Ibu. iya. Malam, Oke. Bu. Malam, Ibu. Oke, kita jumpa lagi ya Bapak Ibu. Kita mulai saja. Mungkin saya supaya sekalian saya absen kali ya, absensi ya. Karena ini waktunya cuma 30 menit. Jadi sekalian absensi, sekalian Bapak Ibu kasih respon ya. Dengan pertanyaan yang tadi. Sebentar Bapak Ibu, saya lihat dulu absensinya. Oke. Ibu Friska? Iya, Ibu. Iya, silakan Ibu Friska. Gimana tuh? Nanti Apa saya jemput kesiapan Ibu ya sebagai salah satu tenaga medis menghadapi COVID-19, kemudian bagaimana tanggapan Ibu terhadap kinerja WHO? Silakan Bu. bukan absen kok. Baik, Mau ditanya terima kasih, satu-satu Bu. gitu. Iya, sekalian tanya satu-satu, sekalian saya absen, Pak. Oh, Pertanyaannya sama tadi. Karena kalau saya absen lagi nanti waktunya nggak cukup nanti. Iya, silakan. Iya. Oke, kalau menurut saya kinerja WHO agak terlambat ya, Ibu. Karena kami sebagai tenaga kesehatan merasa
agak lumayan terdampak. Jadi yang paling terdampak karena selain resiko kerja juga, kemudian simpang siur informasi yang diberikan oleh pemerintah dan juga dunia, kemudian juga di luar negeri ada pembatasan sementara kita masih dibebaskan dan itu durasi waktunya kurang lebih 3 bulanan dari sejak mulai ada kasus sampai dengan penanganan yang ada di Indonesia. Nah, terutama juga kelangkaan ahli kami. Nah, terus terang juga saya sebagai orang dengan risiko. Jadi saya termasuk yang berisiko sambil bekerja, sambil tracing yang kita sendiri was-was apakah penyakit ini benar-benar ada waktu itu karena kita pun masih bingung dengan apa iya karena pemerintah sendiri masih tarik ulur dengan informasi-informasi yang disampaikan ke kami juga sebagai tenaga kesehatan. Nah, selain itu di saya yang beresiko ini juga waktu itu kita ditawarkan oleh pemerintah kota untuk apakah mau melanjutkan bekerja sebagai tenaga medis atau beristirahat di rumah dengan kondisi yang beresiko. Nah, untuk diketahui saya waktu itu dengan asma asma sedang persisten, jadi lumayan sering kambuh. Dan itu kalau misalkan, berdasarkan informasi yang didapat dari luar, kalau kena COVID, bakal beresiko lumayan berat gitu. Sama seperti penderita diabetes ataupun hipertensi dengan, eee, jika terkena COVID gitu. Tapi alhamdulillahnya memang saya tidak mengambil resiko, eee, itu, jadi saya tetap tetap kerja walaupun dibatasi juga oleh pimpinan. Cuman ya itu, kadang-kadang juga dengan kondisi was-was, stres tinggi, kemudian kita juga dituntut untuk men-tracing, masyarakat yang dicurigai. Nah, itu juga kan menambah ini ya, Bu, ya, jadi kayak menjelaskan ke masyarakat juga kita bingung gitu. Ini gimana, regulasi terus berubah, tiap sebentar berubah. Mungkin yang paling tahu itu, Dokter Gilang ya itu paling tahu karena dia yang dari Dinas Kesehatan tentang aturan-aturan, COVID yang ada di Dinas Kesehatan. Karena kami yang di puskesmas yang dituntut langsung ke masyarakat, apakah memang ada yang terduga atau yang memang terinfeksi COVID, itu harus kita tangani dengan segera, dengan segala risikonya, dicaci maki oleh pasien, didatengin bahkan dihadang pakai senjata. Nah, seperti itu. Jadi kami seperti kayak dihadapkan sendiri ke masyarakat, sementara pemerintah sendiri memanfaatkan ya kami, tenaga kami untuk menjelaskan segala-galanya kepada pasien, kepada masyarakat tentang apa itu COVID. Padahal regulasi yang mereka berikan selalu berubah-ubah seperti yang disampaikan oleh Pak Kurniawan tadi. Mungkin seperti itu, Ibu. Ya, oke, terima kasih Ibu. Ya, saya lanjutkan, Ibu Herika, silahkan. Ya, selamat malam Ibu. Ya, selamat malam, Bu. Iya, jadi untuk profesi saya saat ini adalah dokter gigi dan sejak tahun 2006 saya sudah sebagai aparatur sipil negara, Bu, bertugas di puskesmas, di mana puskesmas itu lini yang paling bawah di bagian kesehatan di negara kita. Nah, jadi artinya adalah kitalah yang terpapar pertama kali dengan masyarakat dan semua kebutuhan masyarakat. Termasuk pada saat kami, Bu, maaf saya menggunakan kata kami sebagai tenaga kesehatan secara khusus dokter gigi. Awal pandemi COVID tentu tidak mudah. Kami menghadapi berbagai prosedur yang menurut kami aneh, karena dokter gigi ini dia spesial, Ibu, dia tindakan. Jadi pada saat pandemi COVID, untuk tindakan kedokteran gigi, kami itu seperti astronot. Jadi APD-nya level 3. Yang Ibu tadi pernah sebutkan 30 menit di dalam hazmat sudah keringatan,
Iya. Itulah yang kami hadapi di puskesmas sebagai lini pertama, padahal kami bukan berada di ruang operasi atau di ruang OKA seperti itu, tidak. Kami hanya berada di ruangan kesehatan gigi dan mulut. Mungkin bahasa sederhananya di ruang praktek dokter. Mengenai bagaimana menurut saya kinerja dari WHO, sekali lagi mungkin saya masih berpendapat sama dengan Dr. Friska. Kami menilai WHO lumayan sedikit lambat karena di luar sudah beredar informasi yang berganti-ganti, Ibu, sampai kami tidak bisa pegang sebenarnya yang terjadi ini apa ya, bagaimana kondisi yang realnya di luar. Nah, kenapa harus tahu kondisi di luar? Karena kami harus memberikan jawaban yang termudah, bahasa yang sederhana kepada masyarakat yang datang, terutama untuk mendapatkan pengobatan perawatan gigi dan mulut. Bukan hanya jawaban, tapi juga kami harus memproteksi diri kami sendiri. Saya juga kaget, ternyata Dr. Friska sama seperti saya penderita asma, Ibu. Jadi saya juga dengan ya itulah ya Bu ya, jadi ini juga tidak mudah kepada kami sebagai dokter gigi, terutama dengan kami yang kondisi seperti saya ini. Tapi puji Tuhan semuanya sudah sudah dapat dilalui, dan saat ini saya pribadi sih sudah nggak kaget Bu pakai hazmat level 3. Kalau ditanya, maaf kalau dijelaskan oleh Dr. Kurniawan barusan bahwa belum secara resmi Presiden Jokowi menyatakan Indonesia bebas dari COVID-19 ya, belum secara resmi. Nah, maka di praktek mandiri kebetulan tidak hanya sebagai ASN, Ibu, saya juga membuka atau bertugas sebagai dokter gigi praktek mandiri. Saya masih menggunakan APD level 3. Demikian, terima kasih, Ibu. Oke, terima kasih Ibu Herika. Oke, kita lanjut. Ibu Suryati. Tadi Pak Yus sudah ya, yang sudah ini enggak lagi ya. Ibu Suryati silahkan. Baik Ibu, terima kasih. Untuk terkait pandemi ini sendiri, COVID ini, sebenarnya iya, karena adanya peraturan dari keterlambatan informasi, kemudian kita bilang cuai ya, apa sih, kayak lalai menganggap hal ini penyakit biasa, sementara sebenarnya semakin berjalannya waktu, ternyata ini memang benar-benar hal wabah yang banyak menelan korban meninggal, dan kita yang di lapangan dengan aturan-aturan yang berubah adalah sasaran empuk masyarakat yang istilahnya dimarah Bu, begitu peraturan itu berubah, otomatis kita mengedukasi, kemudian banyak masyarakat yang masih belum percaya, sedikit-sedikit dikatakan COVID, sedikit-sedikit kita katakan COVID, sementara kita harus melakukan hal itu, dan memang benar menggunakan hazmat itu tidak enak dan sangat panas gitu. Dan yang membuat jadi seperti ini juga karena aturan yang selalu berubah sih Bu, dan akhirnya kita yang di bawah lini ke depan itu lini yang paling bawah dan terdepan menghadapi masyarakat menjadi tamengnya seperti itu. Mungkin itu aja sih Bu, karena keterlambatan informasi dari awal kita juga istilahnya lalai, tidak mempertegas harus seperti apa, main dari negara luar main masuk aja, apalagi di tempat kami di Bintan ini ada juga warga negara Cina yang menjadi tenaga kerja di suatu PT yang besar itu, kemarin sempat main keluar masuk aja seperti itu, gitu Bu. Mungkin itu aja dari saya. Terima Sekian. kasih Ibu Suryati. Oke, kita lanjut lagi dengan ya Pak Gilang, silakan. Pak Gilang. Ya Bu. Ya, silakan Pak. Pertanyaannya sama dengan teman-teman yang lain, bagaimana Bapak menanggapi masalah pandemi COVID-19 dan bagaimana penilaian terhadap kinerja WHO menghadapi pandemi?
Kalau pengalaman saya, awalnya saya juga sama kayak teman-teman Bu ya, bertugas di puskesmas, ya memakai hazmat menghadapi pasien langsung. Kemudian karena kalau di Batam sistemnya saya diminta perbantukan di puskesmas ke dinas kesehatan untuk membantu kalau ada rujukan dari rujukan pasien itu dari puskesmas, ya semuanya tuh satu pintu Bu. Dari puskesmas sebelum dirujuk ke rumah sakit akan melalui satu pintu, yaitu dia saya yang mengaturnya di Dinkes, kemudian baru saya yang merujuk ke rumah sakit. Sistemnya gitu. Ya, Pak, ini ada spesifik pertanyaan buat Pak Gilang. Ini teman-teman tadi mengatakan perubahan yang begitu sangat cepat ya, aturan-aturannya, Pak. Ini mengapa sampai terjadi perubahan seperti itu, Pak? Apakah karena WHO mempunyai sikap yang juga kadang-kadang berubah di atas, kemudian turun ke negara-negara yang saling berkoordinasi yang merupakan anggota WHO, atau itu adalah pendekatan nasional yang dilakukan oleh Indonesia sendiri? Menurut saya ini Bu, itu ada adaptasi atau penyesuaian dari Indonesia sendiri ya, sistem yang menyesuaikan untuk penanganan pandeminya. Oke, ya, terima kasih Pak Gilang. Oke, kita lanjut ke Ibu Koni. Ya. Ibu Koni, silahkan. Bu, terima kasih. Untuk COVID-19 sendiri, itu kebetulan kalau saya ketua Satgas juga di Puskesmas. Jadi, seperti yang dikatakan oleh teman-teman dokter juga, terdapat perubahan atau revisi dari regulasi dari pemerintah. Itu kami pedoman atau juknis itu kami hingga 5 kali revisi, itu sekarang kami masih menggunakan pedoman kelima, sehingga berdampaknya itu pada puskesmas kita SOP itu cenderung berubah-ubah, menyesuaikan dengan revisi pada pedoman itu. Nah, pertimbangan revisi itu memang dari pusat itu karena memang virusnya masih baru. Untuk yang pertama kali karena kami belum pernah menghadapi pandemi itu kami masih menggunakan seperti MERS. MERS itu di Saudi Arabia, dan SARS-CoV yang pertama itu sebagai pedoman kami. Lalu melihat perubahan-perubahan pada sifat dari virus ini, makanya terdapat beberapa kali revisi. Hanya untuk di puskesmas sendiri itu dampaknya pada tenaga kesehatan itu kami menjelaskan ke masyarakat agak susah gitu. Akhirnya terdapat banyak penolakan dari masyarakat, terutama yang negatif. Nah, itu dampaknya sampai sekarang pun masih kami rasakan seperti pada vaksinasi. Saya sendiri sampai di demo masyarakat bawa celurit karena menolak vaksinasi di daerah kepulauan. Selain itu juga masalah APD dan alkes juga dampaknya ke tenaga kesehatan sangat mahal. Kami membutuhkan APD untuk melakukan tracing, tapi kenyataannya itu mahal. Awalnya kami malah menggunakan jas hujan, Bu, karena kami nggak ada APD level 3 bisa dapat. Tapi Nah, itu jas untungnya hujan dari itu hanya nampak depannya aja kayak hazmat, tapi gimana itu ya, kira-kira? Ampuh juga nggak sih pakai jas hujan? Jadi kami waktu itu di Batam pertama kali menerima para pendatang dari luar, saya juga pernah merasakan itu gantian piket. Itu kami pakai jas hujan, Bu. Itu lebih panas daripada hazmat, sebenarnya lebih nggak nyaman lagi. Tapi karena memang alhamdulillah banyak bantuan dari berbagai macam pihak, jadinya kami ya hazmat alhamdulillah udah lancar sekarang. Hanya memang masih nggak nyaman buat dipakai, gitu Bu. Belum lagi dari dukungan lintas sektoral, itu juga nggak kurang kompak kalau menurut saya dari segi keamanan, itu tenaga kesehatan sering jadi sasaran seperti yang Bu Tio pernah cerita waktu dulu tuh ada dokter hingga dipukul sama masyarakat gara-gara mau memakamkan jenazah COVID, ya seperti itu kami jadi kena dampaknya, Bu. Mungkin begitu dari saya, Bu. Terima kasih. Iya, oke, terima kasih Ibu Koni. Ibu
Miftah Fuljana, silakan Bu Miftah. Iya, Bu Rina, saya izin tidak Iya, menayangkan nggak video. apa-apa. Iya, silakan Ja- saja Bapak Ibu, tidak wajib kok on kamera karena saya khawatir yang tadi sidang on kamera tiba-tiba terlempar semua padahal kita lagi sidang jurnal itu. Iya, jadi biasanya juga saya matikan kamera karena khawatirnya tiba-tiba saya keluar dari Teams. Ya, pernah berkali-kali seperti itu. Dari Zoom paling sering. Silakan. Iya, menurut saya tanggapan cepat lambatnya WHO terhadap suatu penyakit yang berasal dari suatu negara itu tergantung dari asal negaranya itu. Kalau misalnya kita sambungkan dengan COVID-19, eee, dari Cina, dari Wuhan, Cina, itu kan emang, kita ketahui bahwa pemerintahan, Cina itu sedikit tidak transparansi tentang, data-data mereka dan fakta-fakta tentang COVID-19 ini, yang menyebabkan tanggapan atau respon dari, WHO ini jadinya lambat. Jadi ada beberapa faktor, yang pertama dari transparansi dari negaranya, dan yang kedua adalah apakah penyakit ini penyakit yang pernah dialami sebelumnya, terus datang lagi atau penyakit baru. Dilihat dari COVID ini walaupun, sama-sama flu seperti yang sebelum-sebelumnya terjadi, tapi banyak, fakta-fakta atau, informasi-informasi yang berbeda dengan flu-flu yang lain. Jadi dari pihak WHO pun juga, masih, meraba-raba atau mendeteksi apa yang terjadi pada saat pandemi COVID-19 ini. Jadi mungkin beberapa negara masih merasa, WHO kok, tindakannya tidak serius atau tidak, tepat sasaran saat awal-awal pandemi COVID-19. Tapi menurut saya WHO ini telah melakukan, tindakan yang terbaik, yang semaksimalnya karena emang banyak faktor-faktor yang menyebabkan lambannya atau, tidak tanggap secara cepat, tentang pandemi COVID-19. Apalagi, ini akan berdampak, terhadap negara-negara berkembang seperti Indonesia, yang di mana, info-info tentang COVID-19 ini pun juga masih simpang siur. Pada awalnya bahkan, dari Kemenkesnya pun banyak pernyataan-pernyataan yang dirubah-rubah atau yang direvisi. Menurut pengalaman saya sebagai dokter gigi saat, kebetulan saat pandemi awal itu, eee, masih berlokasi di Jakarta. Mungkin kondisinya akan berbeda dengan di Kepulauan Riau, dan kebetulan juga saya tidak bekerja di, eee, klinik atau rumah sakit pemerintah, saya bekerja di swasta. Jadi, untuk pendanaan atau penyediaan APD, untuk di instansi saya tidak terlalu sulit atau tidak terlalu, intinya perlengkapan kami lengkap, cepat, dan disediakan oleh dari, pemilik dari klinik swasta ini karena dana pun juga tidak berharap dari pemerintah, dan kebetulan juga mungkin karena di ibu kota, jadi akses untuk mendapatkan peralatan-peralatan, itu lebih lebih cepat aksesnya. Yang kita ketahui bahwa, pekerjaan dokter gigi ini lebih beresiko, bukannya bukannya saya, menyatakan bahwa pekerjaan lain atau dokter lain tidak beresiko, tapi mungkin chance-nya untuk tertular atau kesempatan untuk tertular antara pasien dan, ke tenaga medis, dokter gigi ini termasuk yang paling, riskan atau yang paling cepat penularannya karena, penularan dari COVID-19 ini kan droplet, yang di mana kita area bekerjanya adalah di daerah mulut, yang di mana, perawatan dasar seperti penambalan, pembersihan karang gigi, itu kita menggunakan peralatan-peralatan yang high speed, yang di mana percikan air liur itu dapat, sekali, eee,
menyiprat atau terkenai kita. Jadi kalau misalnya kita tidak terbiasa untuk memakai APD, ya kemungkinan besar kita tertular itu akan lebih tinggi ketimbang pekerjaan tenaga medis yang lain. Walaupun tenaga medis lain memiliki chance yang tinggi untuk penularan. Seperti itu. Terima kasih Ibu Miftah. Oke, selanjutnya kita ada Ibu Indah, silahkan. Oke, terima kasih Bu Rina. Mungkin saya mau mengungkapkan pendapat. Mungkin saya dari hasil searching memang kita tahu WHO ini memang sangat lamban dalam membuat alert bahwa kedaruratan global ini global internasional ini sudah sangat terlambat karena walaupun Cina itu sudah melaporkan bahwa sudah terjadi kedaruratan di negaranya, tetapi baru dinyatakan kedaruratan global internasional itu baru satu minggu setelahnya. Dan Sekjen PBB Tedros itu sampai dibuat petisi oleh negara-negara lain karena sangat lamban dalam penanganannya. Dan untuk penanganan di Kota Batam, jadi saya punya pengalaman, terutama yang melibatkan sama seperti Dr. Gilang, Dr. Friska, dan Dr. Koni. Jadi kasus pertama di Batam itu pada Maret 2020, kebetulan kasus pertama di Kota Batam itu adalah di wilayah saya yang di Kelurahan Sagulung, di Kelurahan Sungai Lekap Sagulung, di mana itu ada seorang pendeta yang terindikasi dan memang sudah terdiagnosa COVID-19, itu sudah dirawat waktu itu, tetapi dia baru pulang dari Jakarta dan Bogor. Nah, dari situlah kami karena kasus pertama jadi Pemko Batam belum punya pengalaman yang spesifik. Jadi kami tracing satu gereja kontak dengan beliau. Jadi sore-sore waktu itu jadi si pendeta itu meninggal pagi, sorenya kami melakukan tracing atau penelusuran kontak. Jadi itu sore, lalu seluruh jamaat gereja itu diungsikan, kalau nggak salah di dalam satu tempat, saya lupa di mana itu waktu itu, kalau nggak di sebuah tempat di rusun atau di mana, itu untuk diisolasi terlebih dahulu, lalu dilakukan penapisan pemeriksaan. Dan waktu awal 2020 kan screening itu masih terbatas, yaitu masih pemeriksaan tes antibodi. Lalu pemeriksaan tes antibodi itu di mana walaupun antibodinya negatif, tapi kan sudah dilakukan PCR. Lalu alhamdulillahnya jamaat yang kontak dengan pendeta dan beliau ini tidak ada yang positif, jadi negatif semua. Begitu juga dengan istrinya, setelah dilakukan PCR itu juga negatif. Jadi yang positif itu hanya pendeta yang meninggal itu. Lalu setelah itu, setelah kejadian itu, buatlah sebuah peraturan Pemko Batam itu untuk penanggulangan kewaspadaan secara dini. Lalu dari kami itu semakin disibukkan dengan screening perusahaan yang membuat kekhawatiran besar. Jadi perusahaan-perusahaan besar itu melakukan screening massal dengan reaksi antibodi. Dari situlah kami makin sibuk dan makin mengkhawatirkan waktu itu, waktu di pertengahan 2020 itu. Dan PCR itu setelah dilakukan pemeriksaan antibodi, dilakukan PCR, lalu kalau yang pemeriksaan PCR itu kan kita lakukan tracing atau penelusuran kontak. Nah, penelusuran kontak itulah yang membuat banyak penolakan dari masyarakat. Kami melakukan penelusuran kontak by phone, juga mendatangi
mendatangi yang kontak tersebut gitu dengan memakai baju hazmat level 2 atau level 3, panas-panas berkejar-kejaran, dan tidak didampingi dengan, waktu itu belum didampingi dengan Babinsa, Babin Kaptipas. Kami seorang diri, beberapa kelompok itu mendatangi penelusuran rumah-rumah. Itulah yang pengalaman yang sangat menyedihkan bagi kami. Lalu waktu yang sangat menghebohkan itu pada 2021 waktu Delta. Delta itu sampai kehabisan oksigen di rumah sakit, jatah-jatah di rumah sakit, bed-bed pasien, bed-bed di rumah sakit itu sampai kekosongan. Dan seperti Dokter Gilang tadi, kami berkoordinasi sama Dokter Gilang itu. Jadi kalau yang PCR-nya positif itu ramai-ramai diisolasi di RSKI. Jika RSKI penuh itu dilimpahkan ke rusun-rusun. Jadi dalam kesibukan ini kadang-kadang kami tertawa juga dengan bercanda-canda. Jadi diantar bus. Jadi bus itu dinas kesehatan berkoordinasi dengan Dishub untuk menyewa bus Damri untuk mengantar pasien-pasien yang positif COVID itu. Begitu kiranya pengalaman kami, Bu Rina. Ya, terima kasih Bu Indah. Ya. Oke, ini yang terakhir Ibu Anissa, silahkan. Baik Bu, terima kasih. Dalam kinerja WHO ini memainkan peran penting dalam mengatasi pandemi COVID-19 dan di organisasi juga menerima kritik dan beberapa pihak. Beberapa kritik menyatakan bahwa WHO terlambat dalam mengumumkan dan merespon pandemi, serta kurang transparan dan akuntabel dalam mengatasi masalah tersebut. Nah, seiring berjalannya waktu dan tindakan-tindakan yang diambil oleh WHO, kritik-kritik tersebut semakin berkurang. Nah, terbukti dengan banyaknya negara-negara dan masyarakat yang berkomitmen untuk bekerja sama dengan WHO, pernyataan yang diumumkan oleh WHO tentang keadaan darurat kesehatan dunia akibat penularan COVID-19. Kasus COVID-19 dilaporkan muncul pertama kali di kota Wuhan. Dan hanya dalam jangka waktu beberapa bulan, virus COVID-19 telah menyebar luas ke berbagai negara. Sebagai organisasi kesehatan dunia, tugas utama dari WHO adalah untuk membasmi penyakit, terutama penyakit menular yang sudah menyebar luas ke berbagai belahan dunia. Demikian Bu, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Jadi sangat menarik ya bagaimana pengalaman Bapak Ibu dan bagaimana tanggapan Bapak Ibu terhadap pandemi COVID dan bagaimana kinerja WHO. Jadi memang banyak sekali kritik yang diberikan kepada WHO yang banyak menyatakan bahwa WHO sangat lamban, kemudian WHO sendiri itu kebingungan menghadapinya, kemudian donor juga dana untuk pandemi juga terbatas karena pendonor umumnya itu mempunyai program-program sendiri, jadi akan memperlambat semua penanganan sehingga bisa menjadi pandemi dan merupakan global ya, merupakan pandemi yang global dan banyak sekali korban jiwa yang jatuh. Nah, Bapak Ibu, ini yang untuk masalah WHO ataupun hal-hal yang terkait dengan WHO. Jadi insya Allah kalau kita ketemu lagi, saya nggak tahu apa dijadwalkan pada hari Kamis lagi, kita akan berbicara tentang International Health Regulation yang tahun 2005. Karena waktunya terlalu singkat. Nah, setelah itu ada video juga yang akan kita tayangkan dan akan ada diskusi-diskusi dengan Bapak Ibu. Sebelum saya leave, saya ingin berikan saja sih saran kepada Bapak Ibu, terserah nanti kalau presentasinya apakah Bapak Ibu bagi kelompoknya itu kan berdua ya, itu bagaimana cara pembagiannya? Jadi ada satu negara Indonesia, satu negara pembanding ya risetnya atau bagaimana? Atau sama-sama mengerjakan Indonesia dulu, kemudian sama-sama riset untuk negara pembandingnya? Halo Bapak Ibu, bagaimana tanggapannya? Kalau kami dengan Bu Nisa sama-sama mengerjakan Bu, nanti Oke. hasil yang saya kerjakan dicek beliau lagi,
beliau kerjakan, saya Oke. cek kembali Ya, gitu. Jadi kami betul. sama-sama paham, Bu, Oke, dan ya. apa perbandingan Ya. antara internasional dengan nasional. Ya. Oke, jadi Betul. mungkin seperti ini Ibu ya, kita fokus dulu ke Indonesia ya, karena yang perbandingan internasionalnya Bapak Ibu perlu waktu ya. Jadi kita fokus dulu ke Indonesia, program-programnya apa di Indonesia ya, kemudian dari WHO-nya apa, seperti apa penanganannya, kemudian program di Indonesia nanti pembandingnya. Kalau Indonesianya sudah bagus, kelihatan baru kita melangkah ke pembandingnya. Karena di pembandingnya otomatis perlu waktu karena harus translate dan sebagainya, seperti itu. Ya, tapi terserah saja bagaimana kelompok ini akan melakukan pekerjaannya bersama. Oke, terima kasih. Sampai ketemu nanti lagi di waktu yang lain dalam mata kuliah ini. Oke, izin live Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Saya izin live. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi ya, Waalaikumsalam. mari Ibu. Terima Kasih, Bu. kasih.